tampaknya engkau begitu sangat lapar, sehingga makan kurma begitu banyak. Lihat tuh biji kurma di tempatmu membubung, menumpuk begitu banyak, kata Ali. Rasulullah tidak kehilangan akal. Dengan santai Rasulullah membalikkan ucapan Ali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin muslimat di mana saja berada yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Di dalam sebuah riwayat, ketika Ummul Mukminin Aisyah menghidangkan makanan kesukaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa nama makanan yang paling suka Rasulullah itu adalah paha kambing atau domba. Itu bagian yang paling Rasulullah suka kalau kambing atau domba dimasak. Ya juga kita juga nih, karena memang daging di bagian itu enak ya, kalau dimasak. Kemudian Rasulullah begitu disuguhin oleh Ummul Mukminin Aisyah, yang ditanya Rasulullah apa? Apakah sudah engkau berikan kepada Abu Hurairah tetangga kita? Jadi Rasulullah tuh nggak pikir sendiri gitu. Ada makanan enak yang ditanya Rasulullah, Abu Hurairah tetangga kita ada dikasih nggak? Kata Ummul Mukminin Aisyah, sudah ya Rasulullah. Apakah sampai di situ saja Rasulullah bertanya? Tidak. Rasulullah bertanya lagi. Apakah kau sudah memberinya kepada Ummu Aiman? Kata Ummul Mukminin Aisyah, sudah ya Rasulullah. Jadi lihat ya, Rasulullah itu ada makanan enak itu justru ditanyain, ini udah kasih ke sini enggak? Udah kasih ke sini enggak? Jadi di sini kita melihat bahwa Ummul Mukminin Aisyah pun sudah mengerti gitu. Jadi Rasulullah ini hanya akan menguatkan apa ini sudah dikasih atau enggak gitu. Ditanya lagi oleh Rasulullah, tetangga-tetangga yang lain sudah diberi enggak masakan ini? Kan kita masaknya satu ekor kambing nih, udah dikasih enggak? Sampai kata Ummul Mukminin, penat aku menjawab pertanyaan-pertanyaan Rasulullah. Akhirnya Ummul Mukminin Aisyah menegaskan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, semua makanan ini sudah habis kubagikan kepada tetangga. Nah yang tersisa itu hanya beberapa potong daging untuk disantap antara aku dan engkau ya Rasulullah. Jadi semua yang lain udah dibagi. Dah, yang hanya tinggal tuh yang kita makan ini. Kemudian Aisyah mengatakan, sudah habis. Semua sudah habis ya Rasulullah, yang tinggal apa yang di hadapan kita saat ini. Mendengar jawaban sang istri ini, Rasulullah lantas tersenyum. Kemudian mengatakan kalimat singkat namun mendalam. Apa kata Rasulullah? Engkau salah Aisyah. Yang habis adalah apa yang kita makan ini, dan yang kekal adalah apa yang kita sedekahkan. Nah ini yang harus kita ingat nih. Jadi ketika kita ngasih orang makan itu nggak habis. Yang habis itu kalau kita makan, yang kita berikan ke orang itu menjadi kekal simpanan kita di akhirat. Jangan pernah menganggap bahwa malas ya, asal dia datang asal jam makan aja terus muak aku nengoknya. Biarin aja. Selama kita ada, kasih aja dia makan. Karena kekalnya yaitu yang kita berikan. Sementara yang kita makan, habis.
hal-hal seperti ini yang kadang kita merasa gitu ya, ngapain dikasih-kasih, kita aja kurang. Kadang kita tahan nyimpan rendang sampai 3 hari, 4 hari. Jadi biasakan kita itu untuk memberi, karena itu akan kekal di sisi Allah dan menjadi simpanan kita di akhirat. Beruntunglah orang-orang yang senang ngajak orang makan. Kemudian kisah yang kedua ini, kita mungkin menyangka bahwa Rasulullah itu selalu hidup serius karena banyaknya tuntutan pekerjaan, memimpin umat, rumah tangga. Tetapi Rasulullah juga senang bercanda, bahkan dicandai oleh sahabat itu. Ini yang kita lihat nih, keisengan Ali saat makan bersama Rasulullah SAW. Suatu hari Rasulullah sedang kumpul sama sahabat. Nah, dihidangkanlah buah kurma di hadapan mereka. Mereka kan menyantap kurma itu. Nah, makanlah semua. Nah, saat itu Ali duduknya di samping Rasulullah SAW. Sehingga Ali tahu betul bagaimana cara Rasulullah memakan kurma. Setiap kali makan kurma, Rasulullah selalu menyisihkan bijinya. Itu tentu gitu ya. Jadi dilihat oleh Ali. Jadi habis Rasul makan, bijinya diletakkan di samping. Terus seperti itu. Tanpa sadar rupanya Ali banyak betul dia makan kurmanya. Akhirnya sisi jahilnya muncul. Diam-diam Ali meletakkan tumpukan biji kurmanya, disatuinnya semua ke tempat Rasulullah. Jadi banyaknya sampah biji itu di hadapan Rasulullah. Ketika semua biji kurma itu selesai dipindahin oleh Ali, Ali menggoda Rasulullah. Ya Rasulullah, tampaknya engkau begitu sangat lapar, sehingga makan kurma begitu banyak. Lihat tuh biji kurma di tempatmu membubung, menumpuk begitu banyak, kata Ali. Rasulullah tidak kehilangan akal. Dengan santai Rasulullah membalikkan ucapan Ali. Kata Rasulullah, Ali, tampaknya kamulah yang sangat lapar. Bayangin tempat di depanmu bersih, berarti kau makan sama biji-bijinya Ali. Tidak ada tersisa biji di hadapanmu. Seketika semua sahabat pun tertawa. Jadi dalam masalah makan ini ya memang cukup santai lah Rasulullah. Cuman Rasulullah mengingatkan kita, jangan pelit kalau ada makanan. Kadang amalan-amalan yang kita anggap sepele itu besar di sisi Allah. Amalan-amalan kadang yang membuat kita kesel gitu ya. Orang selalu minta. Akhirnya kotor hati kita kadang-kadang kan. Aku aja nih yang terus membayarin nih. Tapi kalau kita ada, jangan pernah khawatir gitu. Dan hidup ini jangan sampai terlalu serius, terlalu baperan gitu. Dan ternyata Rasulullah juga suka bercanda walaupun sedang makan. Nah, sedang makan aja Rasulullah masih mau bercanda. Jadi kita ini apa istilah anak sekarang, chill, santai ya. Saya teringat kata-kata chill ini. Penting santai lah, nggak usah terlalu serius. Kadang kan ada orang menganggap mungkin Rasulullah itu pendiam, terus nggak ini apa namanya nih, nggak familiar, wibawa banget gitu. Nggak ada sisi-sisi di Rasulullah ini walaupun sedang makan tapi bercanda. Nah ini kita lihat lagi nih bagaimana Nu'man mengisengin Rasulullah soal makan gitu. Dalam syarah kitab Ihya Ulumuddin karangan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah, jadi Nu'aiman ini sahabat yang hidup sezaman dengan Rasulullah. Cuman dia ini punya kebiasaan usil tinggi, kemudian masih suka mabok. Nah, minum nih masih suka. Dan dia itu bercanda itu udah dianggap sahabat udah kelewatan batas. Bahkan Rasulullah pun diisengin ya dalam perkara makan.
Pernah pada suatu hari setelah dia merasa lapar, dia tidak pikir panjang. Ada orang jual makanan lewat di depan masjid, dipanggilnya. Kemudian katanya, pesan 2 ya. Pas sambil menunggu pesanan makannya siap, Nuaiman ini masuk ke masjid, diajak, ya Rasulullah, mari kita makan bersama. Diajak, emang Rasulullah makan. Rasulullah pun berdiri menuju ke arah Nuaiman yang sudah membawa makanan 2. Akhirnya mereka duduk berdua di depan masjid. Nah, nyantap makanan tersebut bersama Rasulullah. Setelah makanan habis, Rasulullah ngomong ke Nuaiman, makasih banyak ya Nuaiman ya atas hidangannya. Aku mau masuk dulu ke dalam. Kata Nuaiman, mau kemana engkau ya Rasulullah? Kok habis makan tidak bayar gitu. Diiseng aja Rasulullah. Rasulullah senyum aja. Loh, kan yang pesan dari kamu. Kok saya yang bayar? Betul ya Rasulullah, saya yang mesan. Di mana-mana kalau seorang raja itu dia mengayomi rakyatnya. Penguasa itu harus melayani warganya. Masa saya harus yang bayar seorang Rasul gitu. Akhirnya Rasulullah merogoh koceknya, diberikan sejumlah uang kepada Nuaiman, dan Rasulullah tersenyum melihat kelakuannya. Lihat, bagaimana Rasulullah? Masalah makan loh ini. Diisengin oleh Nuaiman Rasulullah. Diajak bercanda loh. Dan Rasulullah tidak marah. Inilah yang membuat sahabat kadang marah kepada Nuaiman. Kau itu nggak mikir bercandanya, masa Rasulullah kau candai? Malah Rasulullah mengatakan, Nuaiman itu mencintai Allah dan Rasulnya. Jangan kalian menghujat dia. Nah itu masih ada sisi yang dipandang oleh Rasulullah SAW. Jangan pernah kita menganggap orang buruk itu tidak ada kebaikan dalam dirinya. Gitu. Nah makanya kita harus senantiasa mendoakan orang-orang yang masih berbuat salah, masih banyak bergelumang kemaksiatan. Seharusnya kita mendoakannya, bukan menghujatnya terlebih dahulu, tapi mendoakannya. Ini lagi masih terkait masalah makan ya, karena kelaparan. Kisah Abu Hurairah. Jadi waktu dia lapar, dia sengaja duduk di pinggir jalan tempat orang lalu lalang. Nah sengaja tuh. Dia berharap semoga ada orang yang mengenalinya. Jadi minta enggak, dia duduk di pinggir jalan, berdiri di pinggir jalan sambil berharap lah mudah-mudahan ada yang kenal sama aku. Nah, kebetulan yang lewat adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Hurairah basa-basi lah, ngajaknya berbincang-bincang. Ia berharap Abu Bakar akan mengajaknya ke rumahnya sebagaimana kebiasaan mulia Abu Bakar Siddiq menyuguhkan makanan kepada tamu. Itu harapan dari Abu Hurairah. Namun kali ini Abu Bakar sama sekali nggak ngajak Abu Hurairah ke rumahnya. Dan saat itu Abu Bakar pun nggak banyak bicara gitu. Karena mungkin tidak terpikir oleh Abu Bakar ini kelaparan. Nggak, sama sekali nggak ada feeling Abu Bakar ke sana. Cuman kata Abu Hurairah mungkin juga ya dia lagi sibuk atau apa gitu. Makanya dia tidak mengajak aku makan. Jadi dari sini kita melihat selapar apapun para sahabat Nabi itu nggak mau dia minta makan. Gitu. Berharap kepada Allah yang menggerakkan orang untuk mengajaknya. Jadi nggak mau ngemis walaupun dalam keadaan yang sangat lapar. Kemudian berbaik sangka kalau nggak diajak. Kalau kita kan udah buruk sangka parah betul, masa nggak terasa sama dia aku kayak gini ya. Kita tuh kan suka kayak gitu, baper. Jadi Abu Hurairah ya udah kayaknya Abu Bakar lagi sibuk nih atau mungkin lagi nggak sempat juga, ada banyak makanan di rumah. Nah Abu Hurairah biasa aja. Nah Abu Bakar pergi, kemudian lewat Umar. Nah harapan masih sama nih, mudah-mudahan tergerak lah hati Umar untuk ngajak aku makan. Ternyata enggak juga gitu. Umar lewat sebentar langsung cabut gitu. Nah, tidak lama berselang yang lewat siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tersenyum melihat Abu Hurairah. Langsung faham Rasulullah melihat Abu Hurairah. Nah, Rasulullah tuh peka gitu. Ngerti ini orang lagi ngapain gitu ya.
Maka kata Rasulullah, ikut aku Abu Hurairah. Jadi dia pun diikutnya Rasulullah ke rumah Rasulullah dan diizinkan masuk. Di dalam rumah itu Rasulullah ada semangkuk susu yang sengaja dihidangkan untuk Rasulullah, semangkuk, nggak banyak. Jadi berarti ya susu ini termasuk bisa mengenyangkan perut kayaknya gitu. Tapi kalau kita kan kental manis, bukan susu yang kita minum selama ini. Jadi dia itu mesti susu kambing, sapi, bukan kental manis ya. Kalau kental manis apa? Tepung ya, cuman enak lah. Nah, apa kata Rasulullah dengan semangkuk susu ini? Dari mana susu ini? Kata Rasulullah kepada penghuni rumah. Ternyata susu itu hadiah dari seorang untuk Nabi. Nah, Rasulullah berkata kepada Abu Hurairah, panggillah ahli sufah kemari. Bukan pula dikasih ke Abu Hurairah dulu semangkuk susu itu. Panggil ahlu sufah. Ahlu sufah itu tamu-tamu Rasulullah, orang-orang yang miskin yang tinggal di sekitar masjid. Mereka tidak punya tempat tinggal, tidak punya pekerjaan, bahkan sumber makan pun tidak ada. Nah, biasanya Rasulullah SAW menitipkan mereka 2-2 atau 4-4 kepada sahabat yang mampu. Jadi untuk 2 orang ini bagus loh kalau sempat dipraktekkan sekarang. Misalnya 1 orang miskin ditanggung 4 orang, 1 orang miskin ditanggung 2 orang. Itu insya Allah keluar orang dari kesulitan, aman orang soal makan. Karena kalau kita masak itu pasti juga berlebih kan. Kalau kita masak untuk 2 orang malah cukup 4 orang, masak untuk 4 orang cukup untuk 6 orang. Setelah itu Abu Hurairah berangkat, nah, tapi ditutupin oleh Abu Hurairah, lapar dia. Jumlah ahlu sufah waktu itu sekitar 70 orang kata Abu Hurairah. Nah, jadi kalau Rasulullah dapat makanan itu disedekahkan lagi kepada mereka, dibagikan dulu kepada mereka. Beliau tidak ikut makan beserta mereka. Kalau makanan itu bersifat hadiah, baru Rasulullah ikut makan bersama mereka, karena Rasulullah tidak boleh menerima sedekah. Kalau hadiah Rasulullah mau makan. Disuruhlah oleh Rasulullah Abu Hurairah untuk mengundang mereka minum bersama. Nah, begitu diundang, Abu Hurairah sempat khawatir nih, ini masih ada nggak sisa untuk aku nanti sebanyak ini, barang sedikit kan. Tapi Rasulullah walaupun sedikit, ayo minum sama-sama gitu. Nah, Abu Hurairah udah yakin nih pas giliran aku habis kayak ini. Dan aku mungkin tidak akan dapat lagi sedikit pun, dalam keadaan lapar masih mikirin orang lain. Itu yang diajarkan Rasulullah. Jangan mikirin kita, oh kita lapar. Artinya apa? Kita susah, jauh lebih banyak orang yang susah dari kita. Kita lapar, jauh lebih banyak orang yang lapar dari kita. Itu pelajaran untuk Abu Hurairah. Kau lapar, banyak orang yang lebih lapar dari engkau. Nah, akhirnya Abu Hurairah diajarin seperti ini, malah Abu Hurairah yang ngantarkan mangkuk itu, sedikit-sedikit minum sebanyak 70 orang. Disitulah ajaibnya. Susu itu terus penuh, tidak berkurang. Nah, jadi kalau kita memberi itu pasti kita menerima gitu. Jadi jangan pernah kita itu berhitung lah soal ngasih orang makan, ngasih orang minum gitu. Jangan pernah berhitung. Karena itu yang kekal di sisi Allah. Jadi karena tinggal berdua, nah sekarang kata Rasulullah, minumlah dahulu. Minum Abu Hurairah sampai kenyang lagi kata Rasulullah. Udah nggak sanggup Abu Hurairah, baru terakhir Rasulullah. Nah, ini Rasulullah mencontohkan bahwa kalau kalian lapar, aku orang yang pertama lapar. Kalau kalian kenyang, aku orang yang terakhir kenyang. Nah, itulah mulianya sifat Rasulullah. Dan Rasulullah meminum susu itu dari sisa mangkuk sahabat. Jadi nggak ada dispesialkan, nggak. Nah, jadi makanya Rasulullah tuh sangat-sangat menjadi teladan bagi kita, agar kita nggak sombong, nggak tinggi hati. Walaupun Rasul, seorang pemimpin, tetapi kepekaannya terhadap sahabat itu, kepekaannya terhadap umatnya itu tinggi ya. Dan Rasulullah mengajarkan jangan sampai mementingkan diri kita sendiri. Kalau kita susah,
yakinlah lebih banyak yang susah dari kita saat ini. Nah, jadi itu jangan kita sampai putus asa. Nah, ini yang berikutnya ini kisah orang Quraisy kelaparan nih. Orang Quraisy lagi kelaparan. Jadi dalam kisah ini ada seorang pembesar karismatik dari kabilah Hunaifiyah bernama Samamah ditangkap oleh umat Islam. Samamah ini ditangkap, dia ini sudah banyak membunuh para pemeluk Islam, sudah banyak membunuh sahabat ketika perang. Dan dia tidak mau masuk Islam. Jadi waktu dia ketangkap itu, sebelum dimasukkan ke tahanan, Samamah ini lebih dahulu dihadapkan kepada Rasulullah SAW. Nah, ditentukan nih keputusan apa yang hendak diambil oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah itu menghukum itu sesuai dia. Ini orang yang disegani, ini tokoh masyarakat. Jadi kita juga sebetulnya seperti itu, jangan kita samain. Gubernur mesti sama, perlakuan sama terhadap hukum, oke, tapi tetap perlakuan dibedakan. Nah, begitu Rasulullah melihat Samamah, kata Rasulullah, perlakukan dia dengan baik. Nah, dibawalah dia ke lokasi penahanan. Di ruang tahanan itu ternyata Samamah ini sangat rakus kalau makan. Jadi jatah untuk 10 orang itu habis sama dia sendiri. Dan itu dia nggak merasa bersalah. Nah, ini disampaikan ke Rasulullah. Kata Rasulullah, ya udah nggak apa-apa. Rasulullah pergi ke rumah istri-istrinya. Kata Rasulullah, aku kedatangan tamu yang sangat doyan makan. Kalau kalian ada makanan, setiap hari tolong dihidangkan makanan, sisakan untuk dia, sisihkan untuk dia. Begitu juga sebaliknya. Begitu Samamah dihidangkan makanan, habis semuanya. Tiap hari seperti itu. Padahal Rasulullah sendiri kekurangan makanan di rumahnya. Jadi lihat cara Rasulullah berdakwah dengan melalui media makanan. Dibiarin aja sama Rasulullah makan lah. Nah, ini terjadi kata para sahabat sampai beberapa pekan. Tapi Rasulullah tetap baik kepada Samamah. Meski dia banyak makan, minum, tidur, malah diperlakukan baik. Seolah mengkek dia nih, makin menjadi-jadi. Nah, selain memberikan makanan, Rasulullah selalu memperhatikan perkembangan kondisi Samamah, kesehatannya gimana. Nah, waktu dia ketemu sama Rasulullah, apa kata Rasulullah? Muhammad, aku kan sudah banyak membunuh orang-orang, Bu. Wah, dengan pongah pula dia. Kalau kau ingin balas dendam, bunuh saja aku. Dengan nada tinggi lagi di hadapan Rasulullah. Mendengar perkataan itu, Rasulullah hanya menatapnya, kemudian tersenyum. Cuman itu, nggak ada Rasulullah ngomong yang lain. Melihat sikap Rasulullah inilah Samamah semakin sombong dia. Apa katanya? Kalau kau menginginkan tebusan, aku siap bayar sebanyak apa yang kau inginkan. Akan aku tebus diri aku. Makin pola ini. Rasulullah hanya mendengarkan dan tidak berkata sepatah kata pun. Akhirnya beberapa hari setelah berselang, Rasulullah bebaskan Samamah. Kau bebas pergi kemana saja. Nggak dibunuh, nggak diapa-apain, suruh pergi. Setelah merangkah beberapa jauh, akhirnya berhenti Samamah ini di bawah sebuah pohon. Lalu ia berpikir, kok sikap Nabi ini begitu ramah ya? Kok baik dia? Akhirnya jadi kepikiran. Jadi sejahat-jahat orang tuh ternyata kalau ketemu orang baik, murah senyum tuh kepikiran sama mereka sebenarnya. Dan dia duduk di atas pasir. Antara percaya dan tidak percaya, mengapa kok orang yang menawannya tidak memperlakukannya dengan kasar? Itu yang dipikirnya. Padahal kan aku sudah banyak membunuh orang Islam. Setelah lama dia berpikir, akhirnya dia bangkit, pergi ke kediaman Rasulullah. Ya Rasulullah, aku masuk Islam. Syahadat karena kemuliaan akhlak Rasulullah SAW. Nah, setelah masuk Islam, Samamah ini sempat beberapa hari bersama Rasulullah. Kemudian dia minta izin pergi ke Mekah. Sesampainya di Mekah, langsung dengan suara lantang dia umumkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada saat itu Mekah masih di bawah kekuasaan orang Quraisy. Udah dikepung nih sama orang Quraisy tuh. Pedang udah berayun-ayun tuh mengintai lehernya tuh. Akhirnya salah seorang orang Quraisy berkata, jangan bunuh dia. Dia adalah penduduk imamah.
Kalau kita tidak disuplai makanan dari imamah, maka kita tidak akan makan. Akhirnya Samamah mengatakan, kalian telah sering menyiksa Muhammad. Pergilah kalian menemuinya dan minta maaflah kepada beliau dan berdamailah dengannya. Kalau tidak, aku tidak akan mengizinkan satu biji gandum dari imamah masuk ke Mekah. Nah, kemudian Samamah ini kembali ke kampung halamannya dan benar-benar dihentikannya suplai gandum ke Mekah. Akhirnya bahaya kelaparan mengancam penduduk Mekah. Penduduk Mekah akhirnya memohon kepada Rasulullah, wahai Muhammad, dia kan mereka tidak masuk Islam. Engkau memerintahkan kan agar berbuat baik kepada sanak dan tetangga. Kami ini kan sanak saudaramu. Akankah engkau membiarkan kami mati kelaparan dengan cara seperti ini? Seketika itu pula Rasulullah menulis surat kepada Samamah, diminta untuk mencabut larangan suplai gandum ke Mekah. Akhirnya Samamah dengan rela hati mematuhi perintah Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah tidak ingin orang masuk Islam karena paksaan. Tapi di situ orang Mekah tahu betapa dahsyatnya kalau iman sudah menghujam ke dada, kecintaan orang kepada Rasulullah tidak akan bisa goyang lagi. Disebabkan apa? Akhlak dan budi baik Rasulullah SAW. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.